Istri saya seorang yang keras karena keturunan sifat keluarganya. Bahkan dalam keluarganya banyak dari wanita di keluarganya yang lebih galak dari suaminya. Padahal keluarganya termasuk jauh dari agama. Istri saya seorang yang sulit menerima nasihat dari saya. Dia lebih merasa keluarganya paling baik untuk dicontoh dan seterusnya. Bagaimana menghadapi ini, Ustaz? Yang pertama, bukan sulap. Ya. Sebab kita tidak hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita dengarkan doa Nabi untuk siapa? Untuk ibunda Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekarang berdoa, sekarang dikabulkan, ibunya masuk Islam. Kita sekarang datang kepada siapa yang doanya pasti dikabulkan? Sekarang doa, sekarang dikabulkan. Siapa? Tidak ada. Maka kita bersabar. Dan istri kita adalah amanah bagi para suami. Wanita pada umumnya bengkok, jangan tersinggung ya Bu. Nabi SAW bersabda menyatakan, Innal mar'ata khuliqat min dhila'. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fil dhila'i a'lah. Bagian paling bengkok pada tulang rusuk adalah bagian paling pangkal atasnya. In dhahabta tuqimuhu kasarta. Kalau engkau ingin meluruskan kebengkokan itu, engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'wad. Namun jika dia dibiarkan, bengkok terus. Solusinya gimana Ustadz? Dibiarkan salah, enggak dibiarkan patah. Solusi dari Nabi SAW adalah istausu bin nisa'i khairan. Berilah nasihat dengan cara yang baik kepada istri-istri kalian. Istri itu ibaratnya, wanita itu ibaratnya gelas kaca, Pak. Kalau kita pegang sekilas seperti keras. Tapi tahukah kita, cukuplah dengan sebuah ketukan, kemudian gelas ini akan pecah. Benturkan saja dia dengan sesuatu, entah batu, entah tembok atau apa, dia akan pecah. Karenanya disebutkan rifqan bil qawarir, pelan-pelan sama istri. Ustadz, semakin saya pelan semakin dia ngelunjak. Tampilkan akhlak yang mulia kepada istri. Berusaha dengan segenap cara. Istrinya lagi teriak-teriak, kitanya yang ekstra sabar, ekstra sabar. Bagaimana caranya? Cantiknya berkurang loh, marah-marah begitu. Gak mempan Ustadz. Jadi gimana? Besi dilawan besi? Ribut. Berujung apa? Pisah. Coba, besi dilawan sama air. Apa jadinya? Pukulkan besi itu pada besi. Apa yang terjadi? Tapi kalau besi dipukulkan ke air, apa yang terjadi? Celup. Masa sih Ustadz? Cobalah. Gak mempan Ustadz sekali. Gak mempan Ustadz 2 kali. Terus dan tampilkan akhlak-akhlak mulia kepada istri kita. Masuk rumah kasih senyum. Nah, kita masuk rumah gak pernah kasih senyum. Masuk rumah kasih senyum. Suami memberikan senyum kepada istri, istri memberikan senyum kepada suami.
Istri peduli kepada suami, suami peduli kepada istri. Saya sudah peduli Ustaz, tapi istri saya nggak peduli. Sabar, terus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah." Tak sama antara yang buruk dengan yang baik, tak mungkin sama. Terus, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk itu dengan yang baik. Fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawah, karena kalau kita balas yang buruk itu dengan yang baik, akan berubahlah. Kemungkinan yang akan terjadi pertama kali itu adalah ribut. Kalau kita balas yang buruk dengan yang buruk, akan ribut. Tapi membalas yang buruk dengan yang baik, fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu waliyun hamim, ka'annahu waliyun hamim. Kalau yang buruk dibalas yang baik, maka akan berubah menjadi persahabatan sejati yang akrab. Pertemanan yang akan penuh dengan cinta. Apa mungkin istri saya bisa begitu? Jangan putus asa, minta kepada Allah. Selipkan di antara sekian banyak doa-doa kita itu adalah doa untuk Allah berikan hidayah kepada istri kita. Ya Allah, lunakkanlah hati istriku. Bersihkan darinya sifat-sifat keangkuhan. Jagalah hatinya, jagalah jiwanya dari segala bisikan syaitan. Jadikan ia bidadariku di dunia ini dan bidadariku di surga nanti. Doakan. Kita pengennya istri kita berubah, tapi kitanya juga gak ikutan berdoa. Kita pengennya istri kita itu berubah, tutur katanya santun lembut, kitanya setiap kali dia kenceng kita tambah kenceng. Saya kan suami, harus lebih kenceng lagi. Ia ribut. Seperti tadi, api ketemu api semakin berkobar. Tapi api dikasih air, padamlah api itu. Tentu saja kita perlu melihat lebih jauh kondisi-kondisi yang dialami, dan biasanya sekali lagi ini butuh waktu. Proses berjalan namun butuh waktu. Setidaknya ada 3 hal yang tadi kita bisa simpulkan. Yang pertama, bersabarlah. Istri kita yang seperti itu adalah ujian dari Allah. Dan alhamdulillah si penanya ini mencoba mencari solusinya dalam kamus besar agama. Kalau dia mencari solusinya dari kamus besar yang lain, udah cari aja yang lain, kenapa? Nah, udah bunuh aja habisin. Udah selingkuh saja. Kalau carinya yang lain, alhamdulillah ini sudah baik. Maka yang pertama, sabar. Istri yang seperti itu atau suami yang seperti itu adalah ujian dari Allah. Dan Allah tidak akan menguji kita lebih dari kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, balaslah, sikapilah, hadapilah keburukan yang diperlakukan kepada kita dengan kebaikan. Ademkan dengan itu. Panas dalam itu dikasih yang adem-adem. Bukan panas dalam itu dikasih sambal. Ketika panas dikasih yang adem. Biar yang panas itu menjadi ikut dingin. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istri kita, suami kita atau siapa saja yang kita harapkan perubahannya menjadi lebih baik mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.